Oke. Oh, tersambungkan atau Pemuda kunci peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya Alifah Mei Untari dari SMA Negeri 1 Dompu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan. Dan jikalau kita menghitung nikmat yang diberikan, maka tidak akan mampu menghitung nikmat yang seperti buih-buih di lautan ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul membentuk generasi muda yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia yang siap bersaing di era globalisasi. Apakah kalian tahu apa itu era globalisasi? Dan tantangan apa saja yang kita hadapi di era globalisasi ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi bangsa agar mampu bersaing dan bukan malah tergilas oleh era tersebut? Hadirin yang berbahagia, teman-teman, pemuda penyanggar gelar yang istimewa, gelar yang sangat berharga tersebut ialah idealisme. Idealisme adalah barang yang sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Pasalnya, idealisme ini identik dengan pengorbanan, penderitaan, bahkan keterasingan. Dan barang siapa yang rela berkorban dan teguh terhadap idealisme, berarti dia rela berperang terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan sistem pemerintahan yang ada di sekitarnya. Dulu pada bangsa kita, Presiden Soekarno mengatakan bahwa pemuda adalah the legend of change. Bahkan dengan lantang beliau mengatakan 1000 pemuda hanya dapat bermimpi, tapi beri aku 10 pemuda maka akan dapat mengguncangkan dunia. Hadirin yang berbahagia, era globalisasi merupakan era kemajuan teknologi di semua bidang dan didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Globalisasi memberikan implikasi yang luas terhadap penghidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Hadirin sekalian, tantangan utama generasi muda dalam perkembangan digital adalah untuk tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Dan diharapkan para generasi muda memiliki daya tahan yang cukup yang mampu menghadapi berbagai bombardirnya informasi
konotasi negatif dari berbagai platform digital yang ada. Hadirin sekalian, lalu bagaimana cara kita sebagai pemuda agar bisa menjadi the legend of change di era globalisasi ini? Diperlukan tindakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap bersaing di era ini. Dan beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda adalah banyak belajar dari banyak hal dan banyak orang agar dapat mengambil sisi positif untuk kita adaptasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai, norma-norma sosial keagamaan yang kita anut sebagai bangsa Timur. Globalisasi bisa saja memberikan ruang terbuka bagi semua orang untuk bisa berinovasi dan berkreasi, tetapi tetap harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan religi kita. Update perkembangan teknologi sangat perlu untuk pemuda lakukan agar tetap berpegang teguh pada aturan hukum negara dan agama yang kita anut. Kejayaan bangsa secara otomatis akan terwujud apabila adanya dukungan dari para pemuda yang unggul. Dan begitu pula sebaliknya. Bangsa ini akan hancur apabila generasi mudanya rusak dan tidak pernah memajukan masa depan mereka. Di samping pendidikan, faktor lain yang juga berperan dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas adalah rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, generasi muda hendaknya mempunyai rasa iman dan takwa di samping juga cerdas dan kreatif. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi generasi muda yang aktif dalam masa sekarang ini. Maka dari itu, mari kita tegakkan teologi Bung Karno, berdamai dalam politik dan ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka pemuda, merdekalah dalam pemikiran. Kemerdekaan adalah untuk semuanya. Hari ini dan bukan untuk diri sendiri. Karena jika kemerdekaan milik diri sendiri, maka ketertindasan hakikatnya milik orang lain. Kitalah yang menentukan nantinya Indonesia akan seperti apa. Dan kitalah masa depan Indonesia. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.